أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. Irhamna, 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 ya Jal Jalali wal Ikram. Dalam perspektif Islam fungsional, sistemik, untuk visi dan misi iman dan takwa Indonesia, bahwa dalam kepentingan kita melakukan yang dimaksud dengan puasa Ramadan, tentu Allah sudah menggariskan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kita berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu berpuasa, khususnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta orang-orang beriman bersamanya, agar supaya kamu bertakwa. Jadi titik tekan pelaksanaan Ramadan adalah agar supaya kamu bertakwa. Ini yang lepas dari pelaksanaan secara sistematik. Puasa dalam pengertian yang kita pahami, kemampuan kita menahan, yang outputnya untuk bisa jadi orang bertakwa. Puasa dalam hikmahnya setidaknya ada 3 hal penting. Yang pertama, orang-orang yang berpuasa adalah orang-orang yang mampu menjaga dirinya, hawa nafsunya, dan lain sebagainya yang membuat dia jadi tidak bertakwa. Maka wujud dari itu adalah empati. Empati lebih tinggi dari simpati. Empati adalah ikut merasakan penderitaan orang lain dan membantu penderitaan tersebut. Jika simpati hanya ikut merasakan saja, tapi tidak ada tergerak untuk membantu, ada simpati. Kita harus lebih tinggi dari itu, yaitu empati. Saya mendengar dengan baik dari Ustaz Iman yang mengelola masjid ini, PDKM, dari 24 kakak atau apa istilahnya yang fakir miskin tertolong masing-masing dapat 1 juta. Luar biasa. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini yang dimaksud fungsi sistemik. Apabila fungsi puasa yang outputnya empati dalam bentuk ketakwaannya itu dikaitkan dengan lembaga masjid, akan melahirkan satu generasi yang sejahtera. Tidak ada orang yang susah jika sistem ajaran Islam ini berjalan. Anda bayangkan, 1 DKM ini saja ada kurang lebih 24, infaknya juga ada 12 juta. 1 DKM
Berapa jumlah masjid musola di Indonesia? Sudah triliun dengan dana umat yang ada, dikelola secara sistemik, mampu mewujudkan generasi yang sejahtera lahir batin. Tapi masalahnya, sistemik ini dipotong, sistemik ini tidak berjalan, sistemik ini dipisahkan oleh kekuasaan yang zalim, yang jahat, menjauhkan Islam dari ajarannya sendiri, yaitu Al-Quran sebagai sumber nilai utama ajaran Islam. Ketika Al-Quran sebagai sistem nilai, bahkan sumber nilai dari ajaran Islam bersama sunnah Rasulullah, hadis Muhammad SAW dipisahkan dari umatnya. Umat Islam hanya seremonial, seperti sekarang Idul Fitri seremonial, tapi tidak membawa kepada takwa. Maka kita lihat fakta yang terjadi. Jika diukur dari tahun 1945 kita mulai merdeka. Apa arti merdeka? Bebas kita menegakkan hukum, menegakkan sistem politik, menegakkan sistem ekonomi. Dalam tiga besar inilah di seluruh dunia, ekonomi, politik, hukum menjadi ukuran yang sangat kuat untuk mengukur jalannya negara itu baik atau tidak. Jika sistemiknya dipisahkan, kekuasaan dengan Al-Quran tadi dipisahkan, Al-Quran dengan kekuasaan, yang jalan sekarang adalah sekularisme. Yang jalan sekarang adalah bukan ajaran Islam, bahkan pengkhianatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 telah berlangsung terjadi terus-menerus. Dan kita tahu siapa pelaku sejarah yang membuat onar, gaduh, terorisme sesungguhnya dan makar kepada negara, yaitu PKI. Sejarah mencatat baru mulai merdeka 3 tahun, 1948 sudah berontak. Kemudian berontak lagi tahun 65. Sudah dilarang, sekarang kelihatan sekali kebangkitan mereka. Mengapa ulama-ulama dikriminalisasi? Mengapa kita tidak menegakkan ajaran Islam yang sebaik-baiknya? Tidak bisa menegakkan hukum-hukum Islam. Padahal saudara-saudara, dalam konteks tata negara, dasar negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 mensyaratkan dengan sangat jelas bahwa dasar negara Republik Indonesia adalah ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 29 ayat 1 UUD 45. Apa makna dari dasar negara ketuhanan yang Maha Esa? Kita bertanya secara ilmu, siapa ketuhanan Maha Esa? Ternyata disebut dalam mukadimah alinea ketiga, berkat rahmat Allah dinyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Makna ketuhanan yang Maha Esa melalui analisis ilmu hukum, yang dimaksud ketuhanan Maha Esa itu adalah Allah. Dan Allah kita tahu dia punya sistem nilai namanya hukum Islam. Mestinya hukum Islam berlaku di Indonesia melalui sistemik iman dan takwa kita kepada Allah. Tidak bisa tidak. Ini ilmu hukum, bukan provokasi, tapi keilmuan. Karena batang tubuh tidak boleh bertentangan dengan mukadimah. Tuhan yang Maha Esa itu adalah Allah. Allah itu punya hukum, namanya hukum Islam. Siapa yang harus memperlakukan hukum Islam? Menurut Undang-Undang Dasar 45 pasal 5 ayat 1 Jungto pasal 20 pasal 21 UUD 45 mengatakan dengan sangat jelas bahwa presiden memegang kekuasaan tertinggi dalam membentuk undang-undang
dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Apabila DPR yang mengusulkan undang-undang itu, maka Presiden yang menyetujui. Begitu sebaliknya. Ini tata negara Indonesia. Logika berikutnya dikaitkan dengan iman dan takwa. Di mana takwa saya pahami adalah sebagai, atau masyarakat umum memahaminya adalah menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu makna takwa yang kita pahami secara umum. Saya bersempit supaya tidak terlalu umum menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangannya. Tidak mungkin ada orang bisa takwa. Maka untuk bisa kita menjadi orang yang bertakwa, agar supaya bertakwa antara lain lewat puasa sebagai satu jalan, maka ketakwaan artinya adalah optimalisasi dari usaha kita untuk beribadah seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya, dan optimalisasi usaha kita menutup serapat-rapatnya peluang kemaksiatan dan keselingkuhan. Itulah takwa. Jadi yang dilihat oleh Allah, apa usahamu, optimalisasi apa yang kita buat dalam konteks berbangsa dan bernegara tadi yang kaitannya dengan sistemik iman dan takwa itu. Apa? Dilihatlah dari karyanya. Anda siapa? Saya presiden. Anda siapa? Saya DPR RI. Maka kewajiban konstitusional presiden dan DPR adalah membuat hukum, menegakkan hukum, dan juga menjalankan hukum itu sendiri di dalam konteks berbangsa dan bernegara. Maka logika berikutnya, apabila presiden dan DPR iman dan takwanya betul-betul kuat, tinggi, tunduk, patuh hanya kepada Allah, maka otak dan hati kita akan mengatakan, pastilah berlaku hukum Islam. Betul? Betul? Logis? Logis? Allahu Akbar. Namanya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Logika terbaliknya, jika presiden dan DPR iman takwanya tidak bisa dibanggakan, tidak bagus, tidak tinggi, tidak kuat, bahkan kecenderungannya dia justru menjadi hamba-hamba Allah yang menentang Allah itu sendiri, kufur atau musyrik kepada Allah. Apabila dia presiden, apabila dia DPR, tapi iman dan takwanya tidak benar seperti itu, mungkinkah lahir hukum Islam? Lahirkah hukum Islam? Dilaksanakanlah hukum Islam? Tidak. Nah, saudara-saudara, Allah sudah memberikan pengetahuan fakta, tidak hoax. Dari tahun 45 sampai hari ini, 75 tahun kita merdeka, 7 kali ganti presiden, ribuan ganti anggota DPR, karena satu periode kurang lebih 560 anggota DPR ini sudah berganti selama 75 tahun. Mana hukum Islam itu? Mana hukum Islam itu? Tidak ada. Tidak ada yang kita tegakkan hukum Islam dalam bidang pidana, tata negara, hukum internasional. Tidak ada. Bagaimana setiap hari Jumat diingatkan ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang beriman, jangan kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Jangan kamu mati. Makna seriusnya apa? Apa usahamu sebelum kamu mati? Ketakwaanmu sampai mana? Optimalisasi kekuatan pekerjaanmu itu apa? Kalau itu tidak jalan, maka ini yang disebut disfungsional dari iman dan takwa. Sehingga Islam fungsional tidak bisa jalan. Islam fungsional ditandai 3 hal: kapasitas,
integritas, dan otoritas. Siapa yang punya integritas, keimanan, kejujuran, dan lain sebagainya? Siapa yang punya kapasitas? Apakah dia presiden, apakah dia DPR, apakah Anda profesor, apakah Anda mahasiswa, Anda pedagang, Anda apa saja? Itu kapasitas. Maka di dalam kapasitas itu ada otoritas sekecil apapun, termasuk pembantu rumah tangga yang dianggap oleh teori sosiologi tidak bernilai karena tidak punya dalam pengertian sosiologinya tidak ada leverage-nya. Maka oleh karena itu dia tetap dalam pandangan Allah, dalam pandangan ajaran Islam, punya kapasitas, punya otoritas. Misalnya ketika kita pergi dari rumah karena kita ada keperluan apapun, atau dari mau wisata, yang jaga rumah siapa? Pembantu rumah tangga. Bayangkan dia berkuasa saat kita tidak ada. Bayangkan kalau dia tidak berintegritas, tidak jujur, tidak benar, bisa habis harta benda kita dan lain sebagainya. Nah, logika sederhana ini, Anda bayangkan kalau presiden dan DPR yang punya kekuasaan untuk menegakkan hukum, tetapi justru disfungsional, maka terjadilah kita kesengsaraan dan segala hal penderitaan yang akan terjadi dan sudah kita rasakan terjadinya. Cari kerja susah, cari orang-orang yang jujur susah, cari untuk penghidupan kita susah, bunuh-bunuhan terjadi, korupsi meningkat, semua kejahatan terjadi. Karena lepas dari iman dan takwa yang tidak sistem. Sebaliknya Anda bayangkan tadi, jika presiden dan DPR keimanan dan ketakwaannya kuat kepada Allah, dia akan jaga rakyat Indonesia menjadi rakyat yang sejahtera, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu yang dimaksud Pancasila, sila kelima. Apa terjadi? Tidak. Sila keempat, rakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksana dalam permusyawaratan perwakilan. Tidak terjadi. Sejak reformasi tahun 1998, apa yang terjadi? Liberalis kapitalis. Apa buktinya? Pilpres, one man one vote. Mana perwakilannya? Mana musyawarah mufakatnya? Mana? Ini pelanggaran serius terhadap Pancasila. Tapi semua tokoh partai politik nggak ada yang bergerak, semua justru mendukung. Padahal pengkhianatan terhadap Pancasila. Saya justru bicara Pancasila yang benar. Tapi sering balik dituduh untuk provokasi, terorisme, radikal, nauzubillah. Oleh karena itulah jamaah Masjid An-Nur yang dimuliakan Allah, dalam sholat Idul Fitri ini amanah. Minimal persepsi kita, pandangan kita, jangan keliru ikut kebanyakan orang. Kalau ikut kebanyakan orang, kita disesatkan oleh keadaan sendiri. Allah sudah ingatkan itu, ya, dalam surat Al-An'am ayat 119, untuk supaya kita jangan ikuti kebanyakan orang. Kalau ikuti kebanyakan orang, kita menjadi sesat. Nah, untuk itulah saudara-saudara, dalam kesempatan ini kita untuk kembali kepada Idul Fitri dalam arti kembali suci, maka tingkatkan empati kita, ikut merasakan penderitaan orang lain dan membantu menyelesaikannya. Baru Anda disebut mencapai nilai ketakwaan. Yang kedua, dari dimensi nilai orang-orang yang berpuasa, setelah empati akan lahir sumber daya manusia yang berkualitas, sumber daya manusia yang berprestasi, karena dia mampu menahan hawa nafsunya, mampu tidak memakan yang halal sekalipun dia nggak mau memakannya karena dia sedang puasa. Apalagi yang halal. Yang halal saja dia berani menahan dan bisa. Ini malah nawarin babi tangan. Coba ini saudara-saudara yang terhormat, yang dimuliakan Allah, pakai otak kita. Bagaimana kita
dipimpin oleh orang yang tidak mengajak kepada ketakwaan, justru mengajak kita kepada kekufuran kepada Allah. Pakai otak ini. Mengapa kita diam saja? Kok cicing baik? Maka dari itu saudara-saudara, di dalam kesempatan yang berbahagia ini, akhirnya SDM, sumber daya manusia yang berkualitas, itu wujud dari orang-orang yang bertakwa. Prosesnya lewat puasa antara lain. Yang ketiga, hikmah dari puasa akan lahir program-program yang cemerlang untuk mensejahterakan kehidupan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, menjaga tumpah darah kehidupan bangsa, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lahir program itu. Andai kata Egy Sujana masalah Presiden Republik Indonesia, programnya ASI, Al-Quran, Sholat, Infak. Ini kita tahu surat Fatir NU 9. Kenapa saya programkan ASI? ASI semuanya. ASI. A-nya Al-Quran. S-nya I-nya ASI. Al-Quran, Sholat, Infak. Ini harus diwujudkan menjadi satu program, karena menurut penelitian dari Monash University, 73% rakyat Indonesia yang Muslim tidak bisa baca Quran. 75% tidak sholat, apalagi infak. Pelit. Yang ukurannya apa? Bukan saya merasa menggugat. Ini sini banyak rumah bagus-bagus, tapi kalau infak cuma 12 ribu, tapi mana sih? Jadi paling nyumbangnya apa? Paling digugat oleh Allah. Oleh karena itu, DKM belum buat program. Saya tawarkan gagasan training DKM sebangsa saya. Ada 27 masjid mushola, kumpulkan masing-masing 2 orang dari DKM itu, saya training 2 hari 2 malam tentang aksi. Aksi apa tadi? Anda bayangkan jika Presiden melakukan upgrading birokrat dari Presiden itu sendiri, Wakil Presiden sampai RT RW dididik tentang Al-Quran. Sebentar tegaknya ajaran sendiri, dasar sekali. Dan ini konstitusional, karena dasar negara ini adalah Tuhan. Tuhan yang dimaksud adalah Allah. Jadi jangan diputar-putar kita dianggap bertentangan. Tidak. Ini konstitusional, amat sangat konstitusional. Justru yang berlaku sekarang tidak konstitusional, bertentangan dengan Pancasila itu sendiri. Persatuan Indonesia juga amat sangat rentan. Tiap kelompok, tiap kampung, bunuh-bunuhan. Di Papua sekarang bunuh-bunuhan, udah 2 jenderal mati, tapi belum bisa terjuda. Sementara kita ibu-ibu masuk ke rumah pasal langsung ditanya, nggak apa-apa. Itu fakta-fakta yang ada di depan mata kita, tapi kita cicing baik, penakut. Kita ini kena penyakit wahat, cinta dunia dan takut mati, sehingga ngomong saja tidak berani. Oleh karena itu saudara, kalau mau kembali ke fitri, ini mah tidaklah tadi itu. Empati kita ditingkatkan, kualitas kita sebagai manusia SDM yang berprestasi ditingkatkan, dan buatlah program-program untuk perubahan minimal diri dan keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum nar, untuk berubah menjadi satu kekuatan keluarga yang takwa kepada Allah. Kalau tiap-tiap keluarga takwa, insya Allah Indonesia bertakwa kepada Allah. Dengan demikian Indonesia diberkati oleh Allah. Apa ada contohnya itu? Ada saudara, nggak jauh dari kita. Apa? Brunei Darussalam. Anda nggak pernah dengar ada bencana, Anda nggak pernah dengar ada yang kena COVID di sana, tidak.
Karena dia menjalankan sistemik Qurannya itu menjadi panduan negaranya. Sultan Bolkiahnya memerintahkan Al-Quran dijadikan undang-undang di negaranya. Sementara kita sudah tahun 45, sudah Allah ajarkan lewat tokoh-tokohnya waktu itu, dimerdekakan Indonesia, bahkan ada Piagam Jakarta dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu namanya Piagam Jakarta. Tapi ditolak. Berarti ada orang-orang yang anti sama Islam. Itu fakta. Oleh karena itu, generasi muda, anak-anak ini tidak mengerti banyak persoalan sejarah ini, maka belajarlah untuk bisa menjadi SDM yang berprestasi, dari SDM yang punya empati, SDM yang punya program-program jelas menuju kepada ketakwaan. Maka kita evaluasi tahun depan, insya Allah kita sampai ke Idul Fitri tahun depan 1443 dengan perubahan-perubahan yang dahsyat, dengan evaluasi berpikir yang cerdas untuk bisa merubah keadaan bangsa ini. Tapi kalau kita tidak mengerti hikmah dari Ramadan ini, dari Idul Fitri ini, maka sudah 75 tahun kita Idul Fitri, nggak ada perubahan apa-apa. Adanya kita sama kita nggak ada, nanti nggak ada perubahan. Artinya kita tidak berkualitas. Kita bukan manusia yang berprestasi. Apa artinya kita? Adanya kita sama kita nggak ada, kok sama aja. Tolong umur berapa sekarang? Kok nggak ada perubahan juga bangsa kita? Insya Allah kita tekadkan untuk perubahan-perubahan yang sangat mendasar. Untuk itulah saudara-saudara, dalam konteks Idul Fitri ini patut dan selalu diingatkan ketakwaan kita hanya kepada Allah. Maka dengan demikian perubahan-perubahan akan lebih berarti untuk kepentingan agama Allah ini. Dan ingat, Allah tidak punya kepentingan dengan kita, kita yang berkepentingan kepada Allah. Anda mau sembah Allah, Allah tidak tambah mulia. Anda tidak mau sembah Allah, Allah tidak tambah hina. Allah tetap maha mulia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahilhamd. Akhir dari khutbah ini, saudara-saudara, dalam kesempatan yang berbahagia ini, mohon evaluasi diri kita dengan ketaubatan. Taubat kepada Allah ada 3 tahapan. 1, menyesali perbuatan yang telah dilakukan. 2, tidak ulangi lagi perbuatan yang tidak baik itu atau melanggar hukum-hukum Allah. 3, melakukan perbaikan-perbaikan dengan amalan soleh yang Allah ridhoi. Dalam konteks Idul Fitri, evaluasi nasional, kita berharap apabila Presiden Republik Indonesia bertobat kepada Allah, maka harusnya kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 yang asli, betul-betul menjalankan negara ini. Jangan menjadi negara yang sekuler, menjadi negara yang dimurkai oleh Allah karena tidak berlaku hukum. Kita berharap, kita berdoa, semoga Presiden dan DPR bertobat untuk betul-betul menjadikan bangsa kita lebih baik. Dalam perjalanan tahun ke depan, jika Presiden dan DPR tidak tobat, kita mohon kepada Allah diganti oleh Allah pemimpin yang betul-betul mengajak kita ke jalan takwa. Dengan doa yang sama untuk Bapak kita, seperti doanya Nabi Musa yang betul-betul diajarkan dalam surah Yunus ayat 88, meminta kepada Allah dihancurkan Fir'aun. Inilah kekuatan yang luar biasa, karena kita belum bisa kekuatan yang lebih dari doa ini, sambil memperkuat diri dan lain sebagainya. Berdoa sah, berdoa tidak subversi, berdoa tidak melanggar HAM, karena itu hak privasi kita kepada Allah. Tinggal Allah yang mengabulkannya. Apakah dalam waktu dekat ada pergantian kekuasaan untuk tegaknya agama Allah ini? Akhirnya kita berdoa, Allahumma ya Allah, ya Rabbi
Karim, Ya Alim, Ya Aziz, Ya Mutakabir, Ya Ghafur Rahim, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Ya Latif, Ya Alim, Ya Aziz, Ya Mutakabir, Ya Ghafur Rahim, Ya Ghani, Ya Raja, Ya Mughni, Ya Latif, Ya Hafiz, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ampunkanlah dosa-dosa mata kami, karena mata kami lebih banyak melihat WA atau yang lain ketimbang ajaran agamamu ya Allah, ketimbang Al-Quran. Malas kami membacanya ya Allah. Ampunkanlah dosa telinga kami, lebih banyak mendengar musik, lebih banyak mendengar hal-hal lain ketimbang nasihat agamamu ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah lidah kami, jarang berzikir kepadamu ya Allah. Kami berbicara banyak yang lain, bercanda dan tidak penting ya Allah. Lidah kami tidak fungsional untuk beribadah kepadamu, berzikir mengingatmu ya Allah. Ampunkanlah dosa hati kami, masih terasa pengecut hati kami, takut, munafik, tidak berani menegakkan hukum-hukum ya Allah. Ampunkanlah hati kami ya Allah, betul-betul kau terimalah taubat kami ini ya Allah. Allah ya Rabbi, ampunkan pula tangan dan kaki kami, karena hingga detik ini tangan dan kaki kami belum pernah digunakan berjuang membela agamamu ya Allah. Belum pernah kami bercapek-capek menegakkan agamamu ya Allah, berkeluh kesah ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, ampunkanlah seluruh tubuh kami, sehingga telah kami menghadap dengan suci bersih ya Allah. Itulah mati syahid ya Allah. Kami hidup di negeri Indonesia yang penuh dengan kemunafikan, hukum-hukum tidak ditegakkan, tapi kami santai, kami tidak berbuat banyak untuk itu. Oleh karena itu ya Allah, ampunilah rakyat dan bangsa Indonesia ya Allah, yang betul-betul ingin beriman kepadamu ya Allah, diberi jalan, diberi kekuasaan untuk menegakkan hukum-hukummu, karena hukummu tidak mungkin ditegakkan tanpa kekuasaan. Al-Quran yang begitu hebat, begitu nilai tinggi, tapi diabaikan, dan banyak rakyat Indonesia tidak bisa baca Quran. Ya Allah, berilah kesempatan kami memprogram kerjaan untuk ASI bisa ditegakkan di Indonesia ya Allah, setidaknya di sekitar Masjid An-Nur ini. Ya Allah ilahi Rabbi, Ya Rahman ya Rahim, Ya Ghafur Rahim. Allah ilahi Rabbi, Engkaulah memberi rezeki, Engkaulah yang meluaskan dan menyempitkan rezeki. Luaskanlah rezeki kami ya Allah, sehingga kami dimuliakan, sehingga kami tidak meminta-minta dan tidak berhutang kepada yang lain ya Allah. Ya Allah ilahi Rabbi, keluarga kami jadikanlah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang Engkau redoi dari keluarga kami ya Allah. Jangan ada anak-anak kami yang tidak sholat, jangan ada istri-istri kami yang tidak pakai kerudung, tidak benar dan tidak taat kepada suaminya ya Allah. Ya Allah ilahi Rabbi, juga jangan ada suami-suami yang tidak benar ya Allah dalam keluarga kami. Ya Allah ilahi Rabbi, Ya Rahman ya Rahim, Ya Ghafur Rahim. Akhir dari hidup kami semua akan meninggal ya Allah. Jangan kau cabut nyawa kami dalam keadaan munafik. Jangan kau cabut nyawa kami dalam keadaan muslim, kafir, murtad. Ya Allah, cabutlah nyawa kami dalam keadaan iman, Islam dan ihsan. Bahkan kami ingin mati syahid membela agama. Allah ilahi Rabbi, Ya Rahman ya Rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana azlim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Amin ya Allah.
Allah